ibu ini sudah kena tipu ya, 1.200 ya. Menggunakan nama Pak Yosi ya, gambar Pak Yosi dengan Pak RK. Pak ini sekarang nih. Ya, ibu udah kena tipu lah. Aduh. 1.200. 1.200. Janji Mau aman di kedutaan sendiri dengan orang-orang dari Indonesia itu sendiri juga gitu loh. Jadi mereka rasa kayak takut gini, takut salah cakap, takut ini, takut itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rek, jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, Rek, seperti biasanya di video kali ini Iki akan ngereksan sebuah video yang telah di-tag di TikToknya Mas Iki, dan di video kali ini Iki akan ngereksan sebuah video seorang wanita yang telah kena tipu oleh pegawai KBRI yang berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Hah, kok bisa, Rek? Pegawai KBRI Indonesia menipu warga Indonesia? Macam pelik aja ya, Rek ya. Oke, Rek, gak usah berlama-lama. Kalian sudah penasaran kan videonya seperti apa? Jom kita simak penjelasannya daripada abang ini dengan mbaknya ini kok bisa kena tipu oleh pegawai KBRI Indonesia yang berada di Kuala Lumpur, Malaysia, Rek. Tapi sebelum simak, jangan lupa dulu dong sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda, kalian boleh komen dekat bawah. Oke, jom, Rek, simak, Rek. Kalau SPLP itu kan berarti dia balik kan? Oke, hari ini ada sebelah KBRI ada laporan dari saya, seorang ibu dengan 2 anak. Bawa paspor berapa, Bu? 600. Untuk anak-anak, satu orang. Itu anak saya. Ya. Sekarang dia menggunakan pegawai KBRI yang bernama Pak Yosi ya. Pak Yosi itu bagian sosial. Tidak ada salah satu pun pegawai kedutaan yang sebagai calo untuk buatkan paspor atau buatkan permit ataupun buat SPLP anak ya. Tidak ada satupun pegawai KBRI yang buat SPLP anak ataupun paspor ya. Dia harus ikut undang-undang, ikut online ya. Itu SPLP paspor anak tak boleh buat ya. Hanya SPLP dibagi. Ya, kecuali dia ada syarat-syarat lengkap dia macam anak angkat, ada IC orang tua biru. Kalau hanya orang tua paspor, ibu paspor, dia akan dibagi SPLP. Jadi ini ibu ini sudah kena tipu ya, 1.200 ya. Menggunakan nama Pak Yosi ya, gambar Pak Yosi dengan Pak RK. Gambar Pak Yosi dengan Pak RK untuk menipu lagi. Ini versi baru penipuan. Kemarin versi penipuannya Pak RK, Ketua Nakar. Sekarang Pak Yosi lagi, gambar Pak Yosi. Ya, jadi saya heran ya, kenapa sampai banyak yang tertipu oleh menggunakan WhatsApp gambar-gambar pegawai KBRI, tak pernah jumpa face to face ya, sehingga merugikan banyak uang. Itu yang saya nampak bapak ini sekarang nih. Ya, ibu udah kena tipu lah. Aduh. 1.200. 1.200. Janjinya buat Nak buat paspor. buat paspor Untuk nak buat apa namanya? paspor anak-anak atau apa? Paspor anak. Sebab saya Anak umur berapa? Itu anak saya umur 24 dengan 22. Itu anak saya, Pak. Itu anak saya. Beritahu masyarakat. Jadi, itu. Masa seorang apa nak menipu ya kan? Bukan dia, bukan pegawai KBRI. Kakak jangan salah. Kita tak tahu, Pak. Ya. Saya pun nak jumpa Jadi- Bapak. Alhamdulillah saya Allah pertemukan. Jadi saya hari dengan ini Bapak ini. kita Ini anak saya ini. ya, sudah tertipu 1.200. Tahu deh pas. Kalau dewasa, saya rasa mungkin saya perlukan data-data bukti-buktinya. Nah, itulah, Rek. Ternyata ibu ini udah kena tipu ya, Rek. Tapi kata abangnya tuh bukan oleh Pak Yosi, bukan pegawai ke KBRI ya, Rek, yang berada di Malaysia. Tapi nggak tahu orang lain mungkin ya, Rek. Makanya buat teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara yang berada di Malaysia ingin membuat paspor, haruslah berhati-hati. Kalian boleh jumpa di online juga bisa ya, Rek. Mendaftar dulu di online kayak gitu ya, Rek ya. Oke, di video selanjutnya Iki akan ngereaction sebuah video ini tentang KBRI lagi nih, Rek. Tentang suara hati rakyat biasa untuk staf kedutaan Indonesia yang berada di Malaysia, Rek. Wah, apa tentang suaranya, Rek? Mari kita simak videonya bersama-sama, Rek. Assalamualaikum. Saya buat video ini untuk kedutaan Republik Indonesia yang ada di Malaysia. Saya hanya mengeluarkan pendapat ataupun mengeluarkan hak bersuara saya sebagai warga negara Indonesia.
kan kita ada hak untuk bersuara. Iya, Betul nggak? Betul. Oke, gini. Kalau bisa, yang bekerja di dalam kedutaan ataupun yang bekerja di dalam kantor kedutaan untuk lebih ada rasa empati, untuk ada rasa saling menghargai, sopan santun terhadap sesama warga negara Indonesia yang ingin menyelesaikan urusannya dan ataupun ingin melaporkan sesuatu yang terjadi kepada dirinya. Oke. Karena kebanyakan yang kita berurusan dengan pihak kedutaan, orang bagian dalam ataupun orang atau stafnya lah, staf kedutaan kurang mesra, kurang bersahabat, kurang berinteraksi dengan warga negara Indonesianya. Kita sebagai rakyat Indonesia datang ke kedutaan secara baik, mengurus dokumen-dokumen ataupun yang kita nggak lengkap, ataupun yang kehilangan paspor, ataupun yang mau renew paspor, ataupun yang tengah sekarang lagi urus program RTK atau rekalibrasi. Iya betul Pak, rekalibrasi. So, kadang kita ngelihat depan mata kita bagaimana staf-staf di kedutaan layanan yang kurang mesra banget. Jadi baik itu sama orang tua ataupun sama yang masih muda-muda seperti kita ini. Kadang gini loh, kalau kita pikir kita orang Indonesia yang ada di Malaysia pergi ke kedutaan bukan kosong. Maksudnya kita ada yang mungkin macam saya bilang tadi, mau ngurus dokumen-dokumen, mau ngurus paspor atau renew paspor. Mereka bukan datang ke kedutaan untuk meminta sedekah ataupun meminta makan, ibarat katanya gitu ya. Tapi kenapa layanan beberapa orang staf yang ada di kedutaan seolah-olah kayak mengecilkan kita ini loh. Kayak bila kita mau ngomong ataupun mau cerita sibuk dengan hal lain. Kita tengah bercerita, tengah ngomongin apa masalah kita. Tapi dia akan maksudnya bercerita dengan yang sebelah dia lagi, bergurau-gurau gitu. Nggak ada yang halang ataupun nggak ada yang kalian untuk bersembang ataupun kalian untuk bercerita sesama staff. Tapi ya mbok, hargai dulu loh orang yang ada di depan ini. Apa masalahnya? Kena tahu dulu, dengar dulu apa permasalahannya. Kita udah cerita nih apa masalahnya, gini udah panjang dari A sampai Z. Terus tiba-tiba oke, saya nggak tahu ceritanya, coba tanya dengan staf lain. Kalau misalnya nggak tahu permasalahannya, kenapa nggak dipotong waktu aku cerita gitu loh. Misalkan aku udah cerita gini Pak, ini. Oke, kalau misalnya nggak tahu ya udah Mbak, saya nggak tahu. Nanti Mbak tanya dengan staf lain ya, ataupun nanti saya akan kasih tahu ke staf lain ya. Oke, kita dengar pun oke kan. Kita udah cerita gini panjang, dia sibuk buat kerja dia ya, type komputer gini, oke. Terus oke, bentar ya, nih apa nih, nggak tahu mau apa nih, coba tanya nih. Oke deh, mungkin menurut mbaknya nih pelayanan staf-staf KBRI ini kurang mesra ya, kurang menghargai sesama orang Indonesianya, mungkin seperti itu tujuannya ya. Dan Mas Iki yakin kan kebanyakan yang datang ke ke kedutaan Indonesia tuh kebanyakan pekerja kebun, pekerja sawit, pekerja ripe-ripe, pekerja bangunan dan pekerja selainnya lah saat orang Indonesia bekerja di Malaysia. Mungkin
mungkin apa tambahnya nih dikucilkan kayak gitu ya, dianggapnya kita tuh ya apa ini apa kayak gitu, mungkin seperti itulah Raya ya intinya ya Raya di video mbaknya itu tadi ya Raya. Soalnya Mas Iki sampai di situ saja, soalnya mbaknya musing-musing kayak gitu. Ikinya jadi perjelas aja biar singkat dan biar cepat, biar kalian juga gak bosan menonton mbaknya juga kayak gitu ya Raya. Kenapa sih staff-staff KB di Indonesia yang berada di Malaysia itu kok mengucilkan kita sebagai TKI maupun TKW yang berada di Malaysia? Apa salah kita? Kita kan juga penyumbang devisa ekonomi terbesar nomor 2 untuk Indonesia kayak gitu maksudnya mbaknya ya, Mbak Masikinya jelaskan lagi kayak gitu ya ya. Tapi kenapa kok kita dikucilkan kok gak mesra, gak seperti yang lainnya gitu loh. Kayak seperti ya mungkin di perantauan-perantauan lainnya, apakah kalian sama seperti yang dialami mbaknya? Boleh komen di bawah ya. Oke deh, mungkin videonya sampai di sini saja dan terima kasih banyak buat kalian telah mensupport channel ini dan telah sokong channel ini. Apa-apa benda kalian boleh komen di bawah. Oke, ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa-apa benda kalian boleh komen di bawah. Oke, bye-bye.